Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jurini, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 2, Unit 2, Stambuk 19 dari Universitas Samudra Langsa. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang filsafat pendidikan anak aliran progresivisme. Nah, di mana seperti yang kita ketahui, bahwa suatu pendidikan yang baik itu tidak hanya bertumpu pada gurunya saja, namun memberikan kebebasan kepada peserta didik tersebut untuk mengasah kemampuan bakat serta minatnya. Nah, seperti perkembangannya saat ini, kegiatan pendidikan sudah masuk kepada aliran progresivisme karena menekankan kepada siswa agar kreatif dan progres yang ingin dicapai lebih mudah dan baik, sehingga mewujudkan tujuan dari aliran filsafat progresivisme. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang landasan filsafat. Filsafat berlandaskan filosofis, merupakan landasan yang bersifat filsafat atau filsafah. Kata filsafat atau filosofi ini bersumber dari bahasa Yunani. Philein, yang artinya mencintai, dan sophos atau sofis, yang artinya arif, hikmah, dan bijaksana. Filsafat itu menelaah sesuatunya dengan radikal, menyeluruh, dan konseptual, yang menghasilkan konsepsi-konsepsi kehidupan dan dunia. Selanjutnya ada pengertian aliran progresivisme. Aliran progresivisme ini merupakan aliran filsafat pendidikan yang berpengaruh dalam dunia pendidikan pada abad ke-20 ini. Kemudian akan membahas ciri-ciri pendidikan aliran progresivisme. Nah, ciri-ciri aliran progresivisme ini yang pertama adalah aliran ini kurang menyetujui pendidikan yang berasaskan otoriter karena proses pendidikannya kurang adanya rasa menghargai satu dengan yang lainnya, dan sistem pendidikannya hanya satu arah. Yang kedua, ilmu kemampuannya mampu menumbuhkan kemajuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi aliran progresivisme. Aliran ini menuntun untuk memiliki pemikiran konstruktif atau inovatif, aktif, dan dinamis. Di dalam dunia pendidikan, aliran ini mengembangkan sikap kebebasan bagi para peserta didiknya untuk memperoleh ilmu dan pengalaman yang mereka perlukan. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang konsep atau pandangan aliran progresivisme pada pendidikan. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan aliran progresivisme. Tujuannya ini mampu memecahkan masalah-masalah dalam lingkungan. Nah, yang kedua itu ada kurikulum pendidikan. Aliran progresivisme, pada aliran ini kurikulumnya berisi pengalaman-pengalaman serta kegiatan-kegiatan belajar yang diminati oleh setiap siswa, disesuaikan berdasarkan minat dan bakat peserta didiknya. Nah, yang ketiga itu ada metode pendidikan. Metode pendidikan juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama metode pendidikan aktif, guna memperlancar proses belajar peserta didik dan mengembangkan bakat serta minat peserta didik itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada memonitor kegiatan belajar. Nah, guru di sini sebagai pengawas pembelajaran juga memberikan bantuan-bantuan yang diberikannya juga diusahakan sesedikit mungkin kepada peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu ada penelitian ilmiah bertujuan pada penyusunan konsepnya. Yang selanjutnya ada pemerintahan pelajar. Nah, di sini agar peserta didik mempunyai kesempatan untuk turut serta dalam penyelenggaraan kehidupan di sekolah. Yang selanjutnya ada kerjasama sekolah dan keluarga. Hal ini sangat dibutuhkan karena akan terjadi komunikasi upaya pembaharuan pendidikan di sekolah. Lalu, sekolah sebagai laboratorium. Pembaharuan pendidikan sekolah guna tempat pengembangan gagasan baru pendidikan. Selanjutnya akan membahas tentang pendidikan progresivisme. Progresivisme sini menekankan pendidikan berpusat pada peserta didik
bukan pada pendidik ataupun materi. Salah satu prinsip yang ditekankan adalah belajar itu harus langsung berhubungan dengan minat anak. Nah, yang selanjutnya itu ada, menurut progresivisme ini, proses pendidikan memiliki dua segi, yaitu psikologis dan sosiologis, di mana psikologis ini mengetahui bakat dan minat peserta didik, sedangkan sosiologis kemana harus dibina minat tersebut. Selanjutnya itu ada pendidik. Peranan pendidik itu sebagai penasehat, pembimbing, dan juga pengarah. Selain dari ketiga peran tersebut, juga memiliki peran lain sebagai fasilitator, motivator, dan juga konselor. Peserta didik. Dalam aliran ini, peserta didik tidak boleh diibaratkan sebagai botol kosong yang hanya menunggu guru memberikan informasi, tetapi siswa atau peserta didik harus mencari konsepnya sendiri. Dan guru juga tidak boleh menyamakan peserta didik layaknya seorang dewasa. Guru harus memahami tahapan-tahapan perkembangan pada anak tersebut. Nah, yang terakhir itu implikasi aliran progresivisme dalam pembelajaran khususnya di sekolah dasar itu sama memiliki pembahasan yang seperti saya jelaskan pada awal tadi. Jadi cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya juga dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.